Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu sel tumbuhan dengan saya Ali Muzakir, teman saya Andra, Saya Nadia Safira, saya Latina Ramadini, saya Bedaya, saya Angga Prasiwi. Nah, jadi sel tumbuhan itu secara singkatnya itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nah, selanjutnya agar lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu mengenai organel sel, yaitu nukleus yang akan dijelaskan oleh Benaya. Kepada Benaya dipersilahkan. Organel sel terletak pada bagian tengah sel. Nukleus terletak pada bagian tengah organel sel. Fungsi nukleus itu untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik replikasi DNA. Di dalam nukleus terdapat membran inti, nukleus plasma dan nukleolus. Selanjutnya, organel khusus sel tumbuhan, yaitu dinding sel. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa dan pektin. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai penyokong sel, melindungi plasma, memelihara keseimbangan sel dari tekanan dan memberi bentuk sel. Di dinding sel terdapat dinding sekunder, lamela tengah, plasmodesmata, dan dinding primer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Baiklah. Selanjutnya terdapat membran plasma. Di dalam membran plasma terdapat karbohidrat, kepala fosfolipid bilayer, ekor fosfolipid, dan lipid serta protein. Fungsi membran plasma yaitu melindungi sel, tempat berlangsungnya respirasi dan oksidasi, dan mengatur keluar masuknya molekul. Serta selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu plastisida dan vakuola. Pertama kita akan mulai dari sisi vakuola dulu. Vakuola adalah organ sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel sitoplasmik berisi cairan dan dibatasi membran tonoplas. Jadi vakuola itu dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama vakuola tengah atau tonoplas, yang kedua vakuola makanan, dan yang ketiga vakuola kontraktil. Vakuola juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah satu sebagai tempat penyimpanan zat makanan, kedua tempat menyimpan pigmen, ketiga tempat menyimpan minyak atsiri, dan yang terakhir memasukkan air melalui tonoplas. Kemudian kita lanjut ke plastisida. Plastisida merupakan organel membran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastisida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastisida ini dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu kloroplas yang berarti mengandung klorofil, yang kedua kromoplas yang berarti mengandung pigmen, non fotosintetik atau warna merah, oranye, dan kuning, dan yang terakhir adalah leukoplas yang berarti tidak berwarna. Di sini terdapat beberapa gambar yang dimana di sini terdapat gambar keloid yang berbentuk seperti telur, terdapat grana yang merupakan bagian terluar sisi terluar dari gambarnya, dan di sini terdapat membran dalam yang merupakan masih bagian terluar, tetapi dia kalau di gambar kita bisa lihat dia sedikit di dalam ya. Dan yang terakhir adalah membran luar yang berada di luar plastisida. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Latifah. Selanjutnya kita akan dari organel khusus sel tumbuhan, kita akan beralih ke organel sel ribosom. Nah, di sini kan ada gambar ini. Organel sel ribosom terdapat merupakan unit gabungan protein
dengan RNA, dan ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE. Kalau kalian lihat gambarnya tuh dia ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan beralih ke organ sel retikulum endoplasma. Di endoplasma kita mempunyai RE sel halus dengan di dalamnya itu ini mempunyai RE kasar juga. Nah, fungsi RE yaitu mensintesis lemak dan kolesterol. Kedua, kita ada alat transportasi molekul. Tiga, menempelkan racun. Keempat, menampung protein yang disintesis oleh ribosom dilakukan oleh RE kasar. Selanjutnya kita akan beralih ke organ sel kompleksi Golgi. Akan dijelaskan oleh teman saya Nadia Safira. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang organel kompleks Golgi. Di organel kompleks Golgi terdapat beberapa fungsi. Pertama, menjalankan sistem sekresi. Kedua, membentuk membran plasma. Ketiga, dapat sintesis polisakarida. Dan keempat, membentuk akrosom. Di sini dapat dilihat di gambar kompleks Golgi itu berbentuk kayak usus, tapi dia memanjang tipis dan sedikit berwarna kuning. Terus yang terakhir ada organel sel mitokondria. Juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, membran dalam untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Kedua, krista untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Ketiga, matriks untuk oksidasi asam lemak. Dan yang terakhir, mitokondria atau the powerhouse of cell merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Ada organel sel mitokondria, terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, membran dalam untuk melangsungkan rantai respirasi sehingga menghasilkan ATP. Kedua, krista untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Ketiga, matriks untuk oksidasi asam lemak. Dan keempat, mitokondria atau the powerhouse of cell merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Di dalam mitokondria terdapat beberapa organel sel. Pertama, membran luar. Kedua, krista. Ketiga, membran dalam. Keempat, matriks. Dan kelima, ruang intermembran. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan yang sangat detail yang disertai dengan gambar yang menarik dari teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulannya, sel tumbuhan ini adalah unit terkecil yang penyusun tumbuhan yang berguna bagi kita untuk kunci kita mempelajari bagaimana tumbuhan itu berkembang, bagaimana tumbuhan itu tumbuh dan interaksinya dengan lingkungan. Baiklah, itu tadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like, share.